Yuk mulai. Haleluya. Shalom untuk kita semuanya. Saya barusan mute all. Halo. Shalom. Shalom. Haleluya. Karena saya mute jadinya sedikit ya. Shalom. Halo. Haleluya, Christine masuk. Live lagi. Ya, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Segala beban yang kita tanggung, segala pergumulan yang ada di dalam hidup kita, berat secara kedagingan, secara diri kita ya, sangat berat. Tapi kalau kita mau mendekat dan selalu stay, selalu ada dalam hadirat Tuhan, maka di luar apa yang dari kita pikirkan, itu yang terjadi. Kita kuat, kita bisa, semua karena Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersama-sama bersatu hati di dalam nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mau menghadap hadirat-Mu Bapa. Tolong kami, mampukan kami, layakkan setiap kami, bawa kami ke dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Terlebih adalah keseharian kami, hidup kami. Biarlah kami setiap hari senantiasa taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Kami melakukan firman-Mu, sehingga Engkau tersenyum di sana Tuhan, di singgah sana, di tempat-Mu yang kudus. Engkau melihat kami, bahwa kami berjuang dalam kekudusan. Kami berjuang di dalam perkenanan, jatuh dan kami bangun kembali. Jatuh bangun yang kami alami, Engkau tahu Tuhan, sekalipun daging kami lemah, tapi kami mau berjuang di dalam Engkau. Kami minta Tuhan, anugerah-Mu yang besar itu Engkau berikan bagi kami senantiasa. Kasih karunia-Mu yang memenuhi hidup kami, sehingga kami Engkau mampukan. Terima kasih ya Bapa. Ini hidup kami, ini hati kami, ini penyembahan kami. Kami menyerahkan ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau menyertai setiap kami, sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain secara fisik. Tapi hati kami dekat, karena Engkau yang membawa kami satu di dalam kuasa-Mu. Di dalam kuasa kasih-Mu yang maha dahsyat, Engkau mempersatukan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu atas kami semuanya, dan kami sambut hadirat-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Semua ada waktunya. Ada waktu berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu berdiam. Biarlah ketika kami Engkau suruh untuk berdiam, kami tidak banyak ngomong, tapi kami taat Tuhan. Kami berdiam diri di bawah kaki-Mu. Karena apa yang terjadi, kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa. Sekalipun banyak hal yang tidak kami mau, tidak kami ingini Tuhan. Dan seringkali kami tidak tahu kenapa ini terjadi. Kenapa ini terjadi dalam hidupku Tuhan. Tapi biarlah kami tetap sadar dan mawas diri. Kami tetap ingat firman-Mu.
Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ajar kami untuk memahaminya, Tuhan. Ayo bersama-sama. Ada waktu untuk berduka. Ada waktu untuk bersuka. Ada waktu untuk berdiam. Ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allahku bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami, tak seperti yang ku ingini. Di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allahku bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti, kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Mari lebih serius lagi, pujikan dari awal. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allahku bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami, tak seperti yang ku ingini. Di saat yang
jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami, aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti, dan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena tahu pasti semuanya akan indah padamu. Bersama-sama kita pujikan. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti, kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Yes, Lord. I believe. Kami percaya, Bapa, semuanya akan indah tepat pada waktumu. Berikanlah kepada kami kesabaran. Biarlah kami mau praktek firman-Mu yang mengatakan semua indah pada waktunya. Kami harus percaya, Bapak, dan kami mau percaya. Tidak ada yang mustahil. Salah satunya adalah kesaksian dari Cerina. Nyun-nyun ada, dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan divonis oleh manusia. Pergumulan tentang suaminya, 10 tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah bukti bahwa firman-Mu iya dan amin. Semua orang yang takut akan Engkau, maka akan menerima indah pada waktu-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu ya dan amin. Kami percaya. Amin.
Semua indah pada waktunya. Di dalam masa penantian, mari kita terus bersemangat menanti jawaban Tuhan. Janji Tuhan digenapi sesuai dengan firman-Nya. Dan selama penantian, seringkali daging kita lemah dan loyo, down. Santi, kalau masih ada di dalam, tetap semangat kuat. Di dalam penantian, penggenapan firman Tuhan, semua indah pada waktunya. Harus siap berperang, siap melawan situasi, kondisi, dengan tetap tenang dan kuat. Karena Tuhanlah sumber kekuatan. Kota benteng yang teguh, gunung batu, keselamatan, perlindungan kita, di dalam Dia ada kemenangan. Mari bersama-sama kita pujikan dengan semangat. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yo, yang bisa di-unmute boleh di-unmute. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beri rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu, keselamatanku. Tanganmu, perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat datang Cianggi. Shalom. Halo. Iya, sehat kan, Ce? Sehat ya? Udah mendingan. Sip, puji. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Ce.
Senang bisa melihat semuanya baik, semuanya sehat. Haleluya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Sampai memutih rambutku. Pujian ini berkata, Tuhan sudah memutuskan rancangannya, keputusannya, sampai usia kita selesai ya, sampai tutup usia, sampai memutih rambut. Tuhan menyertai kita. Dan mari, dengan apa kita membalas kebaikannya. Marilah kita menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sulit, yes. Mari berjuang bersama-sama ya. Mari yang bisa pujikan ini bisa di-unmute. Si Anggi bisa di-unmute ya. Kau yang selalu hadir saat aku rindu Tuhanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan hati menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, Tuhan, oh Yesus Tuhanku. Milikku, semuanya bagimu. Mari bersama-sama kita ulangi dari awal. Kau yang selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Yes, Lord. Terima
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami. Saat kami merindukanmu, Engkau yang selalu setia. Thank you Lord. Thank you God. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Engkau yang memberikan kami kekuatan yang dahsyat di tengah badai yang bagi kami sangat menakutkan, tapi Engkau yang memberikan kami kekuatan. Bapa, di tengah situasi pandemi, ini tahun kedua Bapa. Secara perekonomian dunia hancur. Banyak hotel yang dijual. Banyak perusahaan yang diobral di Jakarta. Bapa, kemerosotan demi kemerosotan terjadi. Melanda dunia. Bapa, Engkau gunung batu kami yang teguh. Di dalam naungan-Mu kami aman. Sebesar apapun badai di dalam dunia ini menerpa kami anak-anak-Mu, kami aman karena kami dalam naungan-Mu. Biarlah kami semuanya taat dan dengar-dengaran untuk berdiam diri. Untuk lebih peka dan mendengar suara hati-Mu. Duduk dalam naungan-Mu. Berdiam diri. Sampai Engkau berbicara. Biarlah kami melakukan apapun sesuai dengan Roh-Mu yang menuntun kami ya Bapa. Tuhan, kami memberkati Israel dan Palestina. Biarlah nama-Mu dimuliakan di dalam peristiwa ini ya Tuhan. Terjadi perdamaian. Kedua negara ini Tuhan, kedua wilayah ini damai di dalam nama Yesus Kristus. Di tengah perjuangan bangsa-bangsa menghadapi pandemi yang besar ini Tuhan. Masih di saat keadaan begini, mereka masih perang. Tuhan tolong. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang menghardik kekerasan mereka Tuhan. Dan jangan dari antara mereka saling melempar satu dengan yang lain, saling menyakiti. Bahkan bangsa-bangsa melihatnya. Tuhan tolong. Kami membawa seluruh bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Badai pasti berlalu. Terima kasih ya Yesus. Engkau baik. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kau yang selalu hadir saat aku rindukan-Mu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya bagi
Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Semua yang hadir pada malam ini, kami masih ada hidup bernafas karena Tuhan memutuskan, karena Tuhan yang masih berbelas kasihan kepada kami. Untuk kami, Tuhan bawa mengenal pribadi-Mu, Tuhan. Terima kasih seperti lagu ini. Engkau terus bersama dengan kami. Tak pernah meninggalkan kami. Sekalipun sahabat, keluarga, sanak famili, orang tua kerabat kami jauh terpisah, bahkan meninggalkan kami. Termasuk mau pasangan, suami, istri. Semua bisa berubah. Tetapi ada satu yang tidak bisa berubah, kesetiaannya, yaitu Dia Bapa kami yang di sorga, yang hari ini kami sama-sama meninggikan Dia, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang maha tinggi. Yesus Kristus Tuhan kami yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku, ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Kami mau menyembah Engkau sampai seumur hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, sekalipun kami diberkati secara kelimpahan keuangan, saat kami sehat, saat kami pun dalam keadaan ekonomi tidak di atas, tapi kami tetap berkata kami mau menyembah Tuhan. Karena yang setia cuma satu, yaitu Tuhan semata, yang tak bisa digoyahkan oleh apapun. Kalau Tuhan adalah setia, maka kepada siapa kami yang akan bersandar selain daripada Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Pada malam hari ini Bapa di surga, hamba memohon urapan dan kuasa belas kasihan Allah yang baru atas kami, untuk mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Sebagai tanda perkenanan Tuhan, kami mungkin sepanjang hari ini melukai hati Tuhan lewat perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami terhadap pasangan kami atau orang-orang terdekat kami. Tuhan, terima kasih hari ini. Belas kasihan-Mu terus mengalir buat kami semuanya. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan Yesus, hamba akan menyampaikan sedikit firman Allah buat kami. Kami mau belajar dari Tuhan apa yang Engkau firmankan. Karena di dalam firman-Mu lah letak hikmat. Karena di dalam firman-Mu letak bagaimana kami bisa menilai kehidupan ini dari hari ke hari. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang mengajarkan hamba-Mu semakin hari semakin takut akan Engkau, semakin mengejar keinginan hati-Mu. Semakin hari hamba merenungkan bahwa hidup ini tidak jauh atau tidak lepas dari yang namanya kematian. Kami sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh Tuhan. Detik ini pun bisa, menit ini pun bisa. Tetapi Tuhan mau selama kami masih hidup, berarti ada kesempatan Tuhan mau memberikan kepercayaannya buat kami mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau melalui hidup ini. Tuhan Yesus, berikan pengertian bagi kami semua. Untuk firman-Mu bisa kami cerna pada malam hari ini. Kuasai perkataan hamba-Mu, urapi dengan otoritas ilahi. Semua kami semangat dengar firman Allah. Tidak ada satupun yang terganggu fokusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tawan semua roh, jiwa, tubuh anak-anak-Mu. Keluarga Jemaat Kristus Overseas yang hadir ibadah malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur hamba-Mu. Kami bisa kembali berjumpa dengan kesehatan dan kekuatan yang Engkau anugerahkan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, menyerahkan pemberitaan firman dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. 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 Oke. Kita akan dengar firman ini sampai selesai ya. Oke, C. Yuli kalau memang tidak bisa, tapi kalau selama masih bisa tutup layar dengar handphone firman tidak apa-apa. Ya. Ini sangat baik sekali buat kita biar diberikan kekuatan, kesegaran secara fisik dan rohani atau kejiwaan kita. Iya, baring aja C. Yuli, baring aja. Baik. Firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita hari ini, yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua adalah mengenai indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Apa namanya? Ya, indah pada waktunya. Apa yang dimaksud dengan indah pada waktunya? Ya. Jemaat, apapun yang Anda alami hari-hari ini, ingat firman ini indah pada waktunya. Siapa yang sudah membaca Alkitab yang saya berikan di Warta, informasi di grup kita, di Pengkhotbah pasal 1 sampai pasal 3, siapa yang sudah baca? Hore, nggak ada yang baca, hore. Oke, hore. Oke. Ya, Masya Allah. Dibaca ya, dibaca. Kalau nggak dibaca, nanti kita nggak ada kekuatan gitu loh jemaat. Itu menambah kita hikmat juga, pengertian, gitu ya. Dibaca. Lalu kalau disampaikan firman, dia cepat sinkron, nyambung. Nah, oke. Hore, tidak dibaca, hore. Ya, begitulah. Saya harus timang-timang ini jemaat ini. Aduh. Oke lah. Tuhan Yesus, tolong jemaatmu. Ya, kalau ada waktu dibaca, disempatkan, ya toh. Seharian ini tuh belum kesibukan buka, kan bukan buka 20. WA. Belum buka WA, jadi nggak tahu PM. Jadi kan nggak otomatis dia dalam kita kalau mau buka WA kan harus aktifin VPN dulu gitu. Siap. Oke, iya. Bagi yang demikian sibuknya, kalau ada kesempatan dan sudah melihat, dibaca ya. Nah, ini yang nggak enaknya bagaimana? Tadi saya baca tapi lupa.
Bagaimana? Oh, puji Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting sudah dibaca, dapat nilai plus apresiasi. Yang penting dibaca. Ya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk firman Tuhan tentang indah pada waktunya. Ini penting sekali, ya. Nah, semua kita yang ada di keluarga jemaat Kristus Overseas pasti punya yang namanya beban hidup, pergumulan hidup, kekhawatiran masing-masing, atau masalah yang dihadapi masing-masing. Nah, ada penghiburan buat kita hari ini. Apakah itu? Indah pada waktunya. Nah, indah pada waktunya berarti beautiful in His name. Sorry, in His name. His time. Saya salah. Beautiful His time. Nah, jemaat. Suara saya jelas? Atau seret-seret gitu? Jelas? Jelas, Kak. Jelas. Jangan takut. Semangat. Jangan khawatir. Jangan cemas berlebihan. Jangan galau. Jangan bersedih hati berlarut-larut. Ada firman Tuhan hari ini berkata, indah pada waktunya. Indah bicara tentang apa? Beautiful. Indah bicara tentang kata sifat atau suasana. Indah. Siapa di sini? Oh, nggak usah siapa di sini. Coba lihat di belakang saya, background saya ada gambar apa ini? Pantai. Pantai itu identik dengan apa? Kata apa yang kita lihat waktu memukau? Indah. Oke. Berarti kata indah di situ memiliki pengertian sebuah suasana atau panorama atau sifat berkeadaan yang menakjubkan atau yang memukau. Oke, indah. Pada waktunya berarti apa? Pada waktunya berarti siapa yang bisa mau mengartikannya? Indah pada waktunya. Siapa yang bisa mau mengartikan pada waktunya waktu? Itu adalah saatnya. Pada saatnya. Iya, saatnya. Oke, great. Good answer. Jawaban yang bagus. Pada waktunya berarti deadline. Masa waktu tiba. Deadline. Waktunya tiba kapan? Kita tidak tahu. Itu deadline-nya Tuhan. Dan deadline-nya kita untuk kita mengakhirinya atau memenangkannya. Bisa paham sampai di sini? Deadline itu garis akhir. Indah pada waktunya, ada nanti masanya, akhir dari apa yang Anda alami, baik susah maupun senang. Kalau ada yang hidupnya happy-happy, dia bisa menikmati pesta pora atau kesukaannya, menghabiskan hari-harinya dengan berbagai macam aktivitas, atau bisa juga
bershopping, tapi ingat ada deadline-nya. Orang yang bersusah hati pun punya beban masalah hidup berat, ada deadline-nya. Ada garis akhirnya. Tidak kekal sifatnya. Kalau dalam bahasa kuota limited. Kalau dalam bahasa produksi barang limited edition, terbatas. Jadi don't worry, jangan khawatir apa yang engkau hadapi hari ini. Atau apa yang engkau sedang lihat orang-orang di dekatmu. Loh, hidup mereka kok enak, kok nyaman. Padahal aku rajin ibadah. Mereka nggak ibadah, nggak dengar firman. Tapi kelihatan well done. Semuanya kelihatan seperti baik-baik aja. Hei, saya mau kasih tahu sama jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ada deadline-nya itu semua. Loh, Pak Pendeta, kalau semua susah dan senang ada deadline-nya, berarti hidup ini bagaimana sih di dunia ini? Yes, hidup di dunia ini tidak menentu. Hidup di dunia ini no way still stand. Tidak selalu berdiri tegak. Nah, karena hidup ini tidak menentu, susah dan senang sama saja, maka semuanya ini akan berlalu. Kita perlu yang namanya mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Kita perlu beribadah. Indah pada waktunya. Kalau mau jemaatnya Tuhan, atau waktu yang akan Anda nikmati bersama dengan Tuhan, ada satu syarat. Wait. Artinya tunggu. Saya pernah menunggu jemaat Tuhan. Menunggu kehadiran sesuatu janjikan kepada saya. Orangnya berjanji mau beri saya, tapi belum diberitahukan kapan waktunya. Janji satu. Pak nggak tahu deadline-nya kapan, penentuannya. Nah, dengan begitu, waktu diberitahu aku akan berikan sesuatu Beni, saya sudah senang, I am happy, tetapi tidak happy, janji waktunya apa? I'm waiting. I'm waiting. Nah, tapi waktu ada janji itu yang dikasih kepada saya, itu happy banget saya. Tapi waktu menunggu, saya perlu yang namanya panjang sabar. Panjang sabar kalau dalam bahasa Inggrisnya long suffering. Ada penderitaan, seolah-olah penderitaan, seolah-olah. Tapi sebenarnya itu penantian. Penantian panjang. Tapi dikatakan pun sebuah penderitaan panjang. Kenapa? Karena menunggu. Seperti atau seolah-olah yang belum pasti. Karena belum terjadi. Nah, jemaat Tuhan, kalau Tuhan yang bicara, pasti itu akan terjadi. Memang terlihat long suffering kita.
Penderitaan kita seolah-olah panjang. Aduh, aku ikut Tuhan 3 tahun aku setia Kak Beni. Pak Gem aku udah setia Pak Gem. Kok aku ini begini terus? Seolah-olah kita menderita begitu panjang karena menunggu. Tapi ingat ada firman Allah berkata, beautiful in his time. Indah pada waktunya. Kalau mau melihat keindahan atau Anda takjub, terpesona, Tuhan berkarya dalam hidupmu, setia terus kepada Tuhan, engkau pasti melihat ada deadline-nya. Ada waktu akhir batas nanti Tuhan akan nyatakan. Oke? Baik, saya akan baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Bisa ditulis, silakan, jauh lebih baik untuk bisa diingat. Kalau saya selalu tulis. Kalau itu sangat menarik sekali bagi saya, firman Allah, saya pasti tulis, saya akan ingat-ingat. Atau saya ulang, kalau saya lupa, saya ulang. Ini luar biasa firman Allah ini ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ulangi. Anda boleh baca, selesai kita beribadah, Anda boleh baca pasal 1 sampai pasal 3. Di situ nanti jemaat akan lihat luar biasa. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk mencabut gigi, dan sebagainya. Artinya di bumi ini ada setiap masa, ada tempo, ada temporalnya, ada limitednya, ada batasan-batasan. Jadi kalau sudah ada batasan-batasan di bumi ini, ya, maka kita jangan terkecoh, jangan terlena dengan hal-hal yang ada di dunia ini yang terbatas. Kesenanganmu terbatas. Engkau bisa menikmati ayam goreng hari ini. Besok udah nggak ayam goreng lagi, ibu-ibu. Berubah. Oh, bisa juga, Kak. Aku beli lagi, ada duitku. Ya, oke, boleh 2 hari. Emang 10 hari makan itu terus. Tetap ada deadline batasnya. Semua yang kita punya, kita tidak bisa nikmati dengan begitu tanpa batas. Tidak bisa. Suami kita pun yang baik sekalipun, tetap suami pun akan pulang meninggal. Tetap kita nggak menikmati suami kita sepanjang kekal selama di bumi. Nggak bisa. Sama aja hidup di bumi ini. Suaminya yang jahat pun, ya kan? Dia nggak menikmati, tetap juga sama di bawah matahari ini. Mau suami baik, mau suami tidak, sama aja ada batasnya dia menikmati. Atau dia melaluinya. Jadi ingat, siapa di sini yang sedang dibentuk, diproses lewat suami, lewat siapapun, nggak enak, sakit hatiku, perih. Ingat, ada batasnya, ada masa waktunya. Pasti akan berakhir. Nah, kenapa orang sering mengakhiri hidupnya, atau dia cepat putus asa, atau dia kecewa dengan Tuhan, atau dia kecewa terhadap pasangan hidupnya berlarut-larut, karena dia merasa bahwa masalah hidupnya itu tanpa batas atau takkan berakhir. Padahal ada akhirnya.
Kemarin kami dapat oleh-oleh jemaat dari saudara seiman kita. Tahu nggak oleh-olehnya apa? Kita ibadah, kita dibilang show on di Facebook. Padahal jemaat kita ada yang mengikuti ibadah kita ini lewat Facebook. Ada rekan-rekan kita yang lain dan hamba-hamba Tuhan pendeta pun ada yang melihat kita ibadah melalui live streaming Facebook. Tapi dibilang kita ini show on. Tampil-tampilan. Nah, kemarin kita dapat oleh-olehnya itu. Nggak berhenti. Nah, ucapan itu muncul. Tapi bagi kita itu biasa saja. Pasti akan berakhir. Ya, ingat itu pasti ada deadline-nya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan maksudnya ya. Membuat segala sesuatu. Kalau segala sesuatu berarti jemaat Tuhan apa itu? Segala sesuatu berarti segala yang terjadi atau yang dilakukannya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu yang dikerjakan oleh Tuhan, diproses, ingat jemaat. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kata membuat di situ adalah ini dia. Artinya begini. Membuat itu begini. Dia kayak seorang perancang desain. Dia sedang perancang desain pakaian. Itu membentuk sebuah pakaian yang indah, yang anggun, yang sesuai dengan porsi daripada yang akan membeli atau mengenakan pakaian itu. Artinya apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata membuat di situ juga menyelesaikan, mengakhiri. Jemaat Tuhan, apa yang Anda alami di dalam mengiring Tuhan, ingat, peristiwa-peristiwa hidupmu yang tidak enak, Tuhan sedang menyelesaikan atau merancang sebagaikan seorang desainer pakaian, ya kan? Dia sedang merancang sesuatu pakaian itu untuk engkau kenakan sesuai porsimu yang akhirnya engkau akan kenakan dan itu pas dan membuat engkau menjadi anggun, cantik menawan tampilannya. Nah, ketika itu memang waktu proses itu kita menunggunya lama, nggak enak. Tapi nanti Anda akan mengerti apa yang terjadi dalam diri Anda. Ternyata ada maksud Tuhan untuk diriku menjadi satu pribadi yang indah dan anggun. Jemaat, saya pernah berpikiran, bahkan sampai sekarang, saya merenungkan kebaikan Tuhan 17 tahun yang lalu. Dari tahun pertama sampai tahun ke-17. 17 tahun saya ingat kebaikan Tuhan. Apa itu? Saya belum memahami waktu itu. Kenapa terjadi dalam hidupku seperti itu Tuhan? Saya belum paham. Dulu kenapa saya direndahkan, saya dijauhi orang. Saya tidak punya apa-apa, saya ditolak orang. Saya difitnah. Kenapa? Saya tidak mengerti. Padahal saya tidak mengganggu hidup orang lain. Kenapa saya tidak diterima orang?
Waktu itu kok sekarang sudah banyak yang mau berteman dengan saya. Kalau dulu nggak ada yang mau, saya dijauhi. Kenapa saya dibenci orang padahal saya tidak menyakiti hati orang? Kenapa? Saya tidak paham. Seolah-olah ada yang tidak adil, seolah-olah ada yang janggal. Kenapa? Nah, setelah saya terus kemudian teman-teman saya dikasih tugas 1, tanggung jawab, saya dikasih 7. Tidak adil, not fair. Selalu saya dikasih tanggung jawab lebih banyak dibanding teman saya. Apa yang terjadi kan begitu. Nah, akhirnya saya jalani dengan sukacita terus. Memang nggak enak, sakit. Orang yang tanggung jawabnya 1 diselesaikan, selesai dia bisa main setelahnya. Tapi saya masih nggak bisa main karena masih ada 6 tanggung jawab lagi. Yang 1 tanggung jawab ini diselesaikan, selesai. Baru dia bisa main, happy, udah santai. Kalau saya enggak, semua udah happy, main. Saya masih bergejolak di tanggung jawab. Itu saya kerjakan terus dengan tekun, dengan penuh kasih. Saya sungguh-sungguh mengerjakannya. Setelah saya ingat 17 tahun ke belakang, baru saya mengerti. Lalu saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata Tuhan memoles. Tuhan memberikan saya pengertian. Kalau Tuhan tidak kasih saya tanggung jawab banyak dulu, saya tidak akan bisa pegang tanggung jawab yang sekarang. Akhirnya ketika Tuhan kasih saya tanggung jawab beberapa, saya bisa menghadapinya dengan begitu mudah. Lalu saya merasakan kemudahan itu. Itulah dia bicara tentang indah pada waktunya. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ada masanya. Apa yang engkau hadapi hari ini, baik susah maupun senang. Tidak ada yang bisa menetap dalam hidup ini. Akan berakhir. Jadi karena akan berakhir, berarti kita harus mencari yang tak pernah berakhir. Mengejar yang tak akan berakhir. Belajar firman Allah. Nah, jemaat Tuhan, Alkitab bilang pada malam hari ini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata membuat di situ menyelesaikannya. Jangan takut, Tuhan menyelesaikan perkaramu. Engkau akan mendapat pengertian apa yang engkau hadapi. Ya. Engkau akan terbuka, mata Anda akan terbuka dengan apa yang terjadi dalam diri Anda. Akan ingat apa yang saya katakan. 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Atau 3 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Di situ Anda akan merasakan kekaguman Anda pada Tuhan dan pada diri Anda sendiri. Atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Yuk sama-sama, nggak usah di-unmute, nggak apa-apa, tapi saya bisa lihat ucapannya bisa, atau di-unmute juga boleh. Katakan kepada diri kita sendiri hari ini, ya, apa yang kualami hari ini, Tuhan sedang menyelesaikannya. Ayo, apa yang kualami hari ini, Tuhan sedang menyelesaikannya, atau hadapi hari ini Tuhan. Ayo. Apa yang kualami? Apa yang kualami hari ini? Apapun yang kualami pada hari ini. Apapun yang sedang rancang kami. Indah pada waktunya.
Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Oke. Pengkhotbah 3. Itu dibaca sebelum ayatnya ini, baca di situ ada banyak dibilang begini, uang, ada nanti Anda baca pasal 1 sampai 3. Aku mengumpulkan uang, aku menanam, membuat kebun-kebun banyak. Salomo bilang begitu. Pengkhotbah ini penulisnya Raja Salomo. Aku kumpulkan semuanya di bawah matahari. Aku menikmati segala sesuatunya. Tapi kata raja ini, semuanya sia-sia. Tapi yang dikatakannya ayat 11 pasal 3 ini, segala sesuatu dibuatnya indah. Kalau Tuhan bekerja itu totalitas yang terbaik buatmu dan buat saya. Ingat, apa yang Anda hadapi sekarang, percayalah, itu yang terbaik yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan terjadi dalam hidupmu. Kalau ada yang sekarang engkau hadapi, orang yang menjengkelkan hatimu, itulah yang terbaik sedang engkau hadapi sekarang buat dirimu. Kalau ada yang sekarang Anda hadapi pasangan hidupmu yang membuat engkau jengkel, percayalah, Tuhan izinkan itu yang terbaik buatmu. Karena apapun semuanya baik. Tuhan menyelesaikannya. Tuhan sedang merancang. Oke, jemaat Tuhan. Terakhir. Terima kasih Tuhan. Terakhir. Hore. Ini pesan yang luar biasa. Ingat ya tadi kata membuat, di situ kita sedang dirancang oleh Tuhan. Tuhan sedang menyelesaikan pekerjaannya atas kita. Kita mau dibentuk, dirancang oleh Dia. Menjadi sebuah keindahan. Keindahan itu kata sifat. Jadi kita menjadi good looking. Terlihat menarik, mempesona. Percayalah jemaat Tuhan, kalau kita tidak dirancang oleh Tuhan, ya, kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, kita nggak dipoles, dikerjakan oleh Tuhan, Anda tidak akan menjadi pribadi yang mempesona. Tidak akan menjadi pribadi yang mempesona Tuhan dan pasangan hidup Anda. Harus dipoles. Singkat cerita, saya oleh anugerah Tuhan sangat baik. Saya oleh karena anugerah Tuhan diberikan kepercayaan. Mengapa jemaat Tuhan? Karena dari awal sudah dilatih. Waktu saya diberikan kepercayaan, saya bisa bertanggung jawab. Karena sudah dipoles sejak awalnya. Anda mau menjadi seorang istri yang menarik, yang menawan, mempesona suami Anda, harus dipoles oleh Tuhan. Tuhan menyelesaikan hal-hal yang tidak berkenan dalam diri kita. Supaya apa? Anda dan saya anggun. Kak, kok nggak berhenti-berhenti prosesnya? Iya, berarti belum. Waktunya kapan? Nanti masanya. Anggun bukan karena udah cantik. Ya, memang semua di sini jemaat cantik-cantik. Bukan maksud saya cantik face, kulitnya. Ya kan, bukan. Memang Anda semua udah cantik secara itu. Tapi bukan di situ, cantik dalamnya itu loh. Itu yang perlu dirancang oleh Tuhan. Yang harus diselesaikan dalam diri kita. Nanti Anda akan menikmati indah pada waktunya. Saya sangat bersyukur Tuhan. Ini saya nggak puji diri, tanya istri saya.
Istri saya senang mendapatkan saya katanya. Karena saya penyayang, saya pengertian. Katanya sih, kalau enggak saya enggak berani ngomong gitu. Iya, selalu saya dikasih sarangeo. Gitu gini, tiap pagi kasih sarangeo sama istri saya. Iya, waktu dia lagi capek, saya melanjutkan kerja di rumah. Kalau ada, pokoknya saya coba mengertilah dia. Nah, tapi sebelum istri saya ketawa si Kristianti, dia pasang emoticon ketawa. Aduh, terima kasih. Nah, coba. Tapi sebelum saya diberikan kepada istri saya tercinta ini sama Tuhan, kalau coba diingatnya 17 tahun yang lalu, bisa-bisa saya dimuntahkan sama istri saya. Nggak akan mungkin mau. Nggak mungkin. Siapa yang mau sama Beni Tampu Bolon? Yang apa namanya? Udah udik, kolot, mata jelalatan, ya kan? Kumus-kumus, kudel-kudel, bau kelek, kucel, macem-macem pokoknya. Oh, kayak perkedel lah saya, pokoknya dibilang lah begitu, perkedel goreng, rebus kah apalah, pokoknya begitulah. Nah, iya. Kalau waktu apa ya, pokoknya nggak enak lah. Nah, dia senyum, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan aku suami yang baik. Iya, sekarang saya melewatinya proses-proses 17 tahun. Nah, baru saya mengerti, God, terima kasih. Engkau sudah memolesku dulu. Kalau tidak, aku nggak akan dapat garwoku, istriku, Ririn Rahmawati. Kalau engkau menghadapkan dia denganku 17 tahun yang lalu, jangankan aku mau diterima, mungkin mukanya buang muka waktu melihatku. Mungkin aku ditolak, jemaat Tuhan. Pasti. Mungkin saya tidak diterima cintaku. Nah, karena saya sudah diubah oleh Tuhan, jadi dia menikmatinya. Nah, baru saya mengerti, oh, indah pada waktunya. Prosesnya itu yang nggak enak. Benar. Tapi proses itu enak. Kenapa? Ternyata Allah sedang merancang. Ya kan? Sedang mendesain. Sedang menyelesaikan perkara-perkara yang ada dalam diri kita yang menurut Tuhan itu not good looking lah, tidak terlihat baik atau mempesona. Rena siapa nama anaknya? Mama Gio. Tenang, kalaupun belum dikasih, dipercayakan kepercayaan ATM, uangmu, atau apalah perlakuan-perlakuan, Tuhan sedang menyelesaikan sesuatu untuk dirimu atau untuk pasanganmu. Tuhan sedang berkarya di situ. Sedang mendesain. Mungkin kesabaranmu perlu dipoles sama Tuhan. Mungkin. Nggak dikasih ATM mah kecil, Cek. Ya. Aku tahun nggak dikasih ATM. Itu nggak apa, sedang dipoles. Memang ada air mata dalam polesan Tuhan. Ya iyalah, wong sedang dikotak-katik Tuhan kok. Wah, memang harus ada air mata, harus itu. Jadi kalau ada di antara jemaat Tuhan hari yang belum keluar air mata, tidak bisa Anda akan keluar air mata Anda. Air mata bahagia. Nggak apa-apa. Air mata proses sedang Tuhan. Aku hampir 1 tahun Indah. suka nangis mulu tuh. Sekarang puji Tuhan 1 tahun. sudah memberi yang terbaik. Setahun itu nangis terus, malahan bercerai itu belum ada nyampe 2 bulan nikah. Dipoles. Kalau saya dipoles masih lajang.
ibu-ibu, ibu-ibu di sini ya poles ya waktu menikah ya selamat menikmatilah. Sama-samanya kita diproses. Cuma temporalnya. Masanya saya dulu, ibu-ibu sekarang. Jadi ya saya bisa, pasti Anda bisa juga. Amin. Bisa ya? Bisa. Ayo. Army of God rising. Yes, 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 yes. Yes. Nah, gitu Cerina. Oke. Baik. Ini firman Tuhan bagi kita ya. Oke. Sampai di sini sudah saya sampaikan firman bagi kita semua. Pengkhotbah 3 ayat 11 saya sudah baca. Ya. Saya ulangi lagi bacaannya firman Tuhan ini. Nanti diulang di rumah ya. Pasal 1 sampai pasal 3. Itu luar biasa Anda lihat. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia di situ memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami lakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Menyelami. Tapi sekalipun demikian kita nggak bisa menyelami. Tak percaya Tuhan sedang buat kita. Yang akan membuat kita kagum terhadap Tuhan. Dan kagum terhadap kita sendiri. Dan apa yang dikerjakan olehnya. Anda akan lihat nanti itu. Buka pengertian Anda. Anda akan menjadi. Oke, jemaat Tuhan. Nah, kalau sudah itu kita dapatkan dari Tuhan, maka itu akan terpatri di hati kita. Tahu nggak terpatri? Itu akan tinggal kekal dalam diri kita. Kalau sudah Tuhan bentuk itu, ya batin kita ini, udah diproses, dipoles Tuhan, itu kekal sifatnya. Permanen. Terpatri di sini. Nggak bisa hilang. Permanen. Saya sekarang itu permanen. Alhamdulillah. Permanen. Karena sudah tergores di dalam. Nah, jadi udah tergores, udah dibentuk. Nah, itu yang Tuhan sedang taruh. Hal-hal yang kekal dalam batin kita itu Tuhan sedang ukir. Biar nggak hilang-hilang ditelan oleh waktu. Oke, jemaat Tuhan? Ya. Saya percaya ketika kita mengalami proses itu, Allah bisa karena biasa, jadi permanen. Kita akan dengan mudah melakukannya. Dulu kita nggak mudah melakukannya panjang sabar, karena Tuhan poles. Kita menjadi permanen panjang sabar. Kalau tidak panjang sabar, rasanya hati ini nggak enak. Nggak enak, bener. Saya kalau dihina orang, difitnah, saya kalau tidak memeluk orang itu, saya nggak enak. Kenapa? Udah terlatih, terbiasa di proses Tuhan, dibentuk. Karena udah kekal di sini, udah permanen. Tuhan udah bentuk. Jadi ketika ada orang mengkhianatiku, menyakitiku, aku harus peluk orang itu. Aku harus kasihi orang itu. Itu bisa terjadi ketika permanen tinggal dipoles oleh Tuhan. Didesain oleh Tuhan. Dirancang oleh Tuhan. Kalau nggak bisa kita melakukan itu jemaat. Nggak bisa. Nggak bisa kita lakukan kepada siapapun. Harus. Karena Alkitab bilang. Ia memberikan kekekalan di hati mereka. Oke, itulah yang dimaksud. Ketika Tuhan rancang, poles kita, bentuk batin kita. Itulah kekal, tinggal di sini. Permanen, sampai kita mati kita bawa. Lalu menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Sudah dibentuk oleh Tuhan. Oke, jemaat. Waktu engkau dikhianati dalam memberi, tapi tetap orang itu mengecewakanmu karena sudah kebiasaanmu memberi.
Nggak masalah, tetap beri. Karena udah tinggal di batin. Udah permanen, udah kekal di dalamnya. Nggak bisa hilang oleh waktu lagi. Enak jemaat, enak kalau begitu kita punya. Anda akan tersenyum. Oke, saya akan mengajak kita menyanyikan ini. Lagu yang tadi. Indah pada waktunya. Luar biasa ini. Tuhan, terima kasih. Oh, wajahnya ini. Yuk, sama-sama kita ya. Semua ada deadline-nya, ada masanya, temporal, tidak ada yang kekal. Mau dia menikmati kesenangan, penderitaan, semua punya deadline. Bukan itu yang Tuhan maksud. Kalau sudah semua ini akan berlalu, carilah yang kekal. Nah, itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kita. Kita sedang diproses, dibentuk. Sehingga pembentukan itu kekal di dalam batin kita. Dari masa ke masa. Dia mengerjakannya atas kita. Ada waktu untuk berduka. Ada waktu untuk bersuka. Ada waktu untuk berdiam. Ada waktunya ibu-ibu berdiam. Ya, jangan cerewet di rumah. Ada waktu berdiam. Ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Mendatangkan kebaikan. Semua baik untuk kita dipoles oleh Tuhan, dibentuknya. Bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami, tak seperti yang ku ingini. Ada hal-hal yang ibu-ibu alami hari-hari ini, tapi seperti yang tidak engkau ingini itu. Tapi percayalah, Tuhan bekerja di sana. Di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Sekalipun tidak ada jawaban, sampai detik ini kita terima, namun tetap percaya Tuhan sedang mengerjakannya, menyelesaikannya. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yang terpenting adalah engkau mengasihi Tuhan. Mungkin tak ku pahami, yes, kami sekalipun tak memahami Tuhan, apa yang kami alami, aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Amin. Kan ku serahkan semua. Kami mau serahkan semuanya. Pergumulan kami Tuhan kepadamu, Yesus, karena ku tahu pasti, yes, semuanya akan jadi
Kami mau tetap setia sampai kami melihat indah pada waktunya. Mungkin tak ku pahami, yes, apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti, kan ku serahkan semua, yes Lord, pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan yes, indah pada waktunya. Karena ku tahu pasti dengan iman dan yakin bahwa kita akan menikmati indah pada waktunya. Yang penting sabar menantikan pertolongan Tuhan. Terus sabar, setia, lakukan terus firman Tuhan. Engkau akan melihat, engkau akan kagum dan takjub dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dan dalam kehidupanmu bertuhan. Karena ku tahu pasti, yes, amin, semuanya akan jadi indah pada waktunya. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh kita katakan, karena ku tahu pasti Tuhan. Karena ku tahu pasti, oh, semuanya akan jadi indah pada waktunya. Bapa, kami bersyukur. Semua baik. Semuanya baik. Apa yang telah Engkau perbuat di dalam hidup kami, semua baik. Biarlah kami memiliki hati yang percaya penuh kepadamu ya Bapa. Sehingga apapun yang mata kami lihat dan yang daging kami rasakan, kami tetap bisa fokus bahwa kasih karuniamu besar dan itu cukup bagi kami. Sehingga kami kuat di dalam menjalani hari-hari kami, di dalam menjalani proses kehidupan kami. Biarlah senantiasa kami sadarkan dan kami mawas diri ya Bapa. Kami percaya sesulit apapun ada hal yang indah menanti kami. Dan semuanya sudah Engkau tentukan. Dan waktumu adalah selalu yang terbaik bagi kami. Biarlah kami taat dan dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Tidak ada yang perlu kami takutkan. Ya Allah kami yang hidup. Karena di firman-Mu Engkau berkata, di dalam satu hari ada satu kalimat. Jangan takut. Jangan takut. Sebab aku menyertai-Mu, kata firman-Mu. Dalam setiap hari Engkau mengatakan kepada kami, biarlah hati dan pikiran kami tetap fokus akan Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Semua baik, semua indah, semua dalam rencana-Mu.
Biarlah tidak ada satupun dari kami yang keluar dari rancangan-Mu yang indah itu Tuhan. Biarlah kami taat dan dengar-dengaran sekalipun ujian berat kami hadapi. Kami mau bertahan karena Engkau yang menopang kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini. Semuanya indah, tepat pada waktu-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan kami. Air mata yang tercurah Engkau tampung dalam kirbat-Mu. Dan Engkau memperdulikan itu Tuhan. Bahkan Engkau memperhitungkannya. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan setiap firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah ini menjadi rema yang kuat di dalam hati kami semuanya. Ketika kami menghadapi apapun, kami mengingat firman-Mu malam ini. Dan kami menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kami semuanya. Hidupkan firman-Mu ini Tuhan di dalam hati kami. Roh-Mu Tuhan yang mengerjakannya di dalam diri kami sehingga kami ingat dan kami mampu melakukannya sesuai firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Engkau berkati di dalam seluruh aspek hidupnya. Menyeluruh dalam nama Tuhan Yesus. Dari hal yang terkecil Engkau perhitungkan sampai hal terbesar. Engkau perhitungkan anak-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih juga untuk persembahan. Untuk perpuluhan, untuk dana misi. Dan segala yang sudah diberikan pengorbanan dari setiap jemaat-Mu. Yang sudah memberi dalam keuangan ataupun yang belum. Yang memberikan waktu, memberikan diri di dalam persatuan, dalam tim-tim, dalam kepengurusan dan seluruh jemaat-Mu Engkau berkati. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah kasih setia-Mu. Engkau berkati dengan limpah-limpah kebaikan-Mu dalam nama Yesus. Engkau berkati juga Tuhan jam-jam ibadah yang ada. Kami menyerahkan di seluruhnya. Di hari Sabtu malam, di hari Minggu pagi dan malam, di hari Rabu malam. Engkau mengerjakannya Tuhan. Di dalam setiap ibadah yang ada, hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Firman-firman-Mu nyata dan hidup. Yang kami teladani. Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami memberkati seluruh pergumulan jemaat-Mu. Semua yang mengalami kelemahan tubuh, Bapa, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu sampai orang tua, bahkan suami, mertua, seluruh keluarga besar dari jemaat-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Bapa, kami membawa bangsa dan negara ke dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia, negara di China, pemerintahan China, India, Israel, Filistin, dan seluruh bangsa-bangsa. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pandemi ini menjadi satu peringatan besar bagi kami semuanya. Bagi seluruh anak-anak-Mu, bagi seluruh pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau pilih, dan bagi seluruh pemerintahan yang ada di muka bumi ini Tuhan. Seluruh anak-anak, seluruh manusia yang Kau ciptakan. Bapa, kami memberkati seluruh bangsa-bangsa. Hujan pertobatan, tuaian jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami malam ini. Dan kami mengalaskan setiap doa-doa kami yang kami naikkan. Pujian penyembahan dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan mengakhirinya. Kita
kita siapkan hati kita. Lord, thank you God. Thank you. Thank you God. But the best down upon your congregation, God. Yang terbaik turun atas jemaat-Mu hari ini. Segala kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohonkan berkat yang daripada Bapa di surga. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan tangan-Mu, terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa kita di surga yang melimpah-limpah turun atas kita semuanya. Dan oleh anaknya Yesus Kristus dengan cintanya yang begitu besar memenuhi kehidupan kita. Beserta dengan Roh Kudus yang begitu menyayangi kita. Yang terus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Beliau terus menuntun kita kepada kebenaran firman Allah. Sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Tuhan bahkan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya yang besar. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian setiap waktu. Dan memberikan kita damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.